Baik, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah. Dan apa yang Tuhan nyatakan dalam hati saya, yaitu pentingnya kita hidup dengan tujuan. Saudara, di hari-hari yang secara manusia tidak enak ini, kita terus diingatkan bagaimana kita boleh bijaksana, kita mengerti tujuan hidup kita. Karena tragedi terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketika seseorang itu hidup namun tidak mengerti tujuan hidupnya. Saudara, banyak orang menjalani kehidupan ini tanpa tujuan. Bahkan ada dua pertanyaan ini yang boleh kita tanyakan kepada diri kita. Ya, mengapa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Umat Tuhan, Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk satu tujuan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Tuhan serius dengan kita. Dan ia buktikan ketika Tuhan Yesus dikaruniakan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita akan melihat tulisan Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus dengan jelas berkata bahwa dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh apa yang pernah terjadi, yang telah terjadi di belakang. Tetapi dia mengarahkan diri kepada segala yang Tuhan sediakan di depan. Saudara, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, memberikan hidup kita, dipulihkan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sediakan hari depan yang penuh harapan. Mari kita bertanya kepada diri kita sekarang. Apakah kita menyadari tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Saudara, ketika kita tidak memiliki tujuan hidup yang benar di dalam Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita sebagai orang percaya, kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Sebab apa yang kita jalani hanyalah rutinitas. Gambaran ya, satu gambaran bagi kita. Setiap hari kita bangun, lalu kita mulai bersiap-siap. Yang kerja-kerja, yang usaha-usaha, yang sekolah-sekolah. Sehari kita lakukan aktivitas kita, lalu kita pulang ke rumah, lalu kita punya waktu dengan keluarga kita, dan malam kita beristirahat sejenak, dan besok kita bangun kembali, dan kita lakukan hal yang sama. Hari Minggu kita beribadah, kita ke gereja, mulai minggu depan kita mulai ibadah onsite, ya, puji Tuhan. Dan hari Senin sampai Sabtu, orang kembali lakukan hal yang sama, saudaraku. Ya. Kalau kita punya cukup uang, bahkan uang yang lebih banyak, akhirnya orang itu memutuskan untuk beli mobil atau beli rumah. Saudara, itulah yang terjadi, saudara. Ya, jika hanya itu yang menguasai kehidupan kita, saudara, saya harus katakan bahwa kita belum mengerti tujuan hidup yang benar di dalam Tuhan. Ya, saudara, sebagai orang percaya, jangan terjebak dengan rutinitas. Kita hidup bukan hanya sekedar untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Tetapi kita harus mengerti tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan dengan tujuan. Our God is the God of purpose. Ini hal yang pertama, saudaraku.
Untuk mengerti bahwa Tuhan tidak sembarangan menciptakan kita. Ya, Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan dalam kasih-Nya, Allah terus menuntun manusia untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Saudara harus ingat bahwa Tuhan tidak jadikan manusia itu seperti robot. Kalau Tuhan buat manusia seperti robot, tidak ada dosa, saudara. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dengan free will, dengan kehendak bebas. Dan Tuhan mau dengan kehendak bebasnya itu, manusia boleh melakukan kehendak Tuhan, boleh mentaati Dia. Karena Dialah pencipta kita, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak berhenti. Tetapi Dia terus membawa manusia itu kembali kepadanya. Sampai ketika Allah mengorbankan Yesus, anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan baik-baik, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia punya tujuan. Dia tidak menghendaki setiap orang binasa, tetapi boleh percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan. Anda yang percaya katakan amin, saudara. Ya, kita diciptakan dengan tujuan. Man was made with a purpose. Ingat saudaraku, sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tujuan hidup kita bukan hanya lagi hal-hal duniawi dan kesenangannya, saudara. Saudara, kalau itu masih menjadi tujuan hidup saudara dan saya, maka sesungguhnya kita sudah mulai terikat dengan dunia ini. Harus sadar, ya. Yakobus 4 ayat yang keempat berkata, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah hanya karena hal-hal duniawi kita menjadikan diri kita itu musuh Allah? Saudara, pilih, pisahkan diri kita. Kita masih ada di dunia, tetapi kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Kita tidak boleh terikat dengan dunia. Kita tidak boleh dikuasai oleh sistem dunia. Kalau banyak manusia di muka bumi ini, khususnya orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka hidup dengan segala hal duniawi. Setiap hari habiskan waktu untuk hal duniawi. Saudara, tidak demikian dengan kita. Saya sering tanyakan kepada jemaat, ya, kalau saya lagi ngobrol, berkunjung, saya sering tanyakan bahwa firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang di atas, bukan yang di bumi. Kemuliaan kekal yang Allah sediakan, hidup kekal yang Allah sediakan, jika dibandingkan dengan hidup di dunia ini, jelas lebih berharga kemuliaan kekal bersama dengan Bapa kita selama-lamanya. Amin, saudaraku. Tapi mari kita jujur, kemana hidup kita tertuju? Lebih banyak mana waktu kita habis untuk mempersiapkan diri kita menyambut kemuliaan kekal itu? Ataukah hanya untuk hal-hal duniawi? Ini yang harus jadi perenungan kita, saudara. Yang ketiga, tidak semua orang tahu tujuan hidupnya. Saudara, saya berharap bukan termasuk saudara, ya.
orang tidak percaya, orang di luar Tuhan. Itu urusan mereka ketika mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Tetapi hal yang fatal adalah kalau kita sebagai orang percaya, kita pun bahkan tidak mengerti tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Sekali lagi, ingat, tidak boleh berorientasi kepada dunia dan kesenangannya. Dunia ini sementara. Ayo katakan sama-sama saya di rumah-rumah. Katakan, dunia ini sementara. Ya, Anda dan saya diciptakan bukan untuk dunia ini yang sementara. Tetapi dia punya rencana untuk hidup kekal di sorga selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang keempat, saudaraku, apa yang kita perlu perhatikan? Hanya di dalam Tuhan kita dapat mengetahui tujuan hidup kita. Ya, melalui kelahiran baru. Ini penting, saudara. Orang percaya harus mengalami proses kelahiran baru. Tanpa kelahiran baru, sebagai orang Kristen sekalipun, berapa lama dia ikut Tuhan, dia sebagai Kristen, tanpa kelahiran baru, dia hanya sebagai orang yang beragama Kristen. Tetapi proses kelahiran baru ini memulihkan kehidupan kita. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita menjadi miliknya. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dan terus kita mengalami proses pengenalan akan Tuhan. Sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa, saudara. Tapi yang penting bertumbuh. Ya, kita perlu waktu untuk bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita perlu waktu untuk rohani kita menjadi dewasa. Meskipun perlahan, tetapi pasti terus bergerak, terus naik. Jangan mandek, saudara. Ya, saya mau katakan kalau hidup saudara sebagai orang percaya, engkau tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, saudara, engkau tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Harus bertumbuh. Tuhan bekerja lewat proses. Ingat Yusuf, bagaimana Tuhan memproses kehidupannya. Sehingga Yusuf boleh ada dalam jalan-jalan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Dan rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Ingat Paulus. Bagaimana Paulus yang dulunya Saulus. Penganiaya orang Kristen. Karena Tuhan mengasihi Saulus. Tuhan menjumpai dia. Dalam perjalanan menuju Damsyik, seperti Tuhan juga menjumpai saudara dan saya. Kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, kita mengetahui tujuan hidup kita. Dan yang kelima, kita akan dihakimi berdasarkan dengan, perhatikan ini, digenapi atau tidaknya tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Saudara, ini sungguh-sungguh, ini serius. Ya, orang boleh santai-santai, orang percaya boleh lupa, orang percaya boleh santai-santai. Orang percaya mungkin ada yang tidak mengerti hal ini. Tetapi suatu saat nanti Tuhan akan menghakimi setiap orang percaya sesuai dengan perbuatannya. Saudara, kita harus mengerti bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, orang percaya ya. Kalau saya katakan orang percaya itu bukan sekedar orang Kristen. Tetapi sekali lagi, orang yang lahir baru, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba saya mau cek siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan.
Setiap umat Tuhan harus sudah mengalami kelahiran baru, menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Saudara, orang yang sudah lahir baru, orang percaya ini, kalau saya katakan orang percaya sudah ngerti ya. Ketika dia meninggal, ya, pada masa-masa seperti ini ketika dia meninggal, maka dia dikumpulkan di satu tempat yang namanya Firdaus. Kita yang masih ada, kita yang masih hidup, orang percaya yang masih tinggal di dunia ini. Kalau suatu saat kita masih hidup dan Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita di angkasa, atau disebut dengan rapture, maka yang terjadi adalah orang yang sudah mati, tubuhnya yang dikubur itu, orang percaya tadi, dia akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dan berikutnya, kita yang masih hidup, ketika Tuhan Yesus datang, kita akan berganti dengan tubuh kemuliaan. Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Semua ditinggal, saudara. Anda punya rumah 5, ditinggal. Kita punya deposito, ditinggal. Kita sudah enggak pikirkan itu. Semuanya itu sudah tidak ada artinya ketika kita itu berjumpa dengan Tuhan. Lalu kita menyongsong Tuhan di angkasa. Dan ingat tadi, orang yang sudah mendahului kita akan berkumpul kembali, bertemu dengan mereka di sana. Ya. Lalu kita akan masuk ke tahta pengadilan Kristus. Saudara, tahta pengadilan Kristus ini bukan untuk menghakimi kamu masuk surga, kamu enggak. Bukan. Karena ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah percaya. Dia tidak lagi dihukum, tetapi dia beroleh keselamatan. Katakan amin, saudaraku. Ya, jadi tahap ini, tahta pengadilan Kristus itu bukan lagi menentukan selamat atau tidak, bukan. Tetapi setiap orang akan dilihat bagaimana kehidupannya, bagaimana pelayanannya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana dia menderita bagi Yesus dan firman-Nya. Disitulah Allah akan memberikan pahala, akan memberikan mahkota. Saudara, jangan sampai kita tidak terima mahkota alias gundul, saudara. Setiap orang akan dihakimi berdasarkan apakah tujuan Allah digenapi atau tidak. Saya mau tanya, saudara, pada saat itu, jika ada orang percaya yang sukses di dunia ini, oke? Secara materi dia tidak kekurangan. Segala cita-citanya selama di dunia ini dia dapatkan, tetapi dia tidak mengerti dan tidak melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Dapat mahkota enggak, saudara? Ukuran mahkota itu adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupnya, dan melakukannya dengan setia. Saudara, jangan goyah, jangan silau. Lihat orang dunia yang secara duniawi mereka sepertinya berhasil, sepertinya mereka senang. Tetapi ingat, yang terpenting hari-hari ini, pelihara hidup kita dalam jalan Tuhan, dalam tujuan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin, saudara. Saudara, ketika kita hidup dalam tujuan Tuhan yang Dia tetapkan bagi kita, yang pertama, akan membuat hidup kita ini menjadi bernilai. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada istilah
membuat hidup semakin hidup. Ini saudara, ketika kita hidup dalam tujuan ilahi, akan membuat hidup kita menjadi lebih hidup lagi, menjadi bernilai. Karena tanpa Allah tidak ada tujuan kehidupan. Saudara perhatikan statement ini. Hidup tanpa tujuan Tuhan adalah hidup yang kosong dan tidak bermakna. Katakan sekali lagi di tempat saudara masing-masing. 2, 3. Hidup tanpa tujuan Tuhan adalah hidup yang kosong dan tidak bermakna. Saya tunjukkan apa yang diungkapkan oleh beberapa tokoh Alkitab untuk menyatakan hal ini. Dalam Yesaya pasal 49 ayat yang keempat, dia berkata, "Aku telah bersusah payah dengan percuma. Aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna." Lihat saudaraku, dia katakan bersusah-susah dengan percuma, menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ayub, kita tahu Ayub orang yang luar biasa. Tuhan bahkan katakan ia yang orang yang jujur, orang yang saleh pada zamannya saudaraku. Tetapi yang diungkapkan Ayub, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Sementara hari-hari ini ada orang berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Apalagi di tengah gelimang harta. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, hedonisme itu sedang melanda dunia, saudara. Anda lihat di sosial media bagaimana artis orang-orang terkemuka, mereka bagaimana mereka itu sangat bangga dengan harta yang mereka miliki. Artis terkaya dengan kekayaan 400 sekian miliar, yang urutan nomor 2 si B, urutan nomor 3. Ya, mereka membuat acara-acara yang memamerkan dan menunjukkan, ini loh apa yang aku punya. Saudara, jangan sampai kita tergiur dengan hal seperti itu. Saya katakan, Anda boleh menerima janji Tuhan. Anda harus berhasil. Anda harus diberkati Tuhan. Tetapi ingat, berbeda dengan mereka. Tujuan kita adalah bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, sampai sekarang ada satu fenomena, orang kirim pesan ke artis, ya, Kak, bantu aku dong, aku perlu uang seperti ini lah. Akhirnya artis itu bantu. Ya nggak tahu motivasinya, apakah supaya bisa kelihatan wah hebat ya dia bantu kayak gitu. Ya, saudara, itu yang terjadi. Sementara Ayub tadi katakan apa? Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkan aku karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas. Coba di rumah saudara. Sekarang tarik nafas. 2, 3. Lepaskan nafas. 2, 3. Hembusan nafas itu seperti itu. Ngerti ya saudaraku ya? Itulah hembusan nafas. Betapa singkatnya hidup ini. Setiap hari kalau kita bangun tidur, kita bersyukur, terima kasih Tuhan, sekali lagi kau kasih 1 hari lagi buat aku. Biarlah aku boleh hidup dalam kehendak-Mu. Salomo ini punya segalanya. Ketika Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Salomo berkata, aku minta hikmat. Lalu Tuhan katakan, karena engkau tidak meminta yang lain, tapi engkau meminta hikmat, maka aku akan berikan kepadamu. Dan sebagai bonus Tuhan juga berikan kekayaan, berikan keberhasilan, berikan kesuksesan. Tetapi seorang Salomo berkata, baca sama-sama saudara, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Percayalah saudara. Ini orang yang sudah ngalami yang ngomong. Ternyata semuanya sia-sia. Bahkan akhirnya Salomo pun hatinya
terpikat oleh istri-istrinya yang tidak percaya kepada Allah. Saudara bisa bayangkan. Jadi sebenarnya apa arti kehidupan ini, saudara? Selain kita hidup dalam tujuan Allah. Musa, dalam Mazmur 94 ayat 11, Musa pun berkata, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saudaraku, hidup kita akan bernilai ketika kita mengerti tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Hal yang kedua, akan membuat hidup kita mampu menghadapi tantangan demi tantangan, penderitaan demi penderitaan. Bahkan kita pun dengan tegar bisa berkata seperti Rasul Paulus, bahwa semua yang aku alami hari-hari ini, semua yang aku hadapi di masa akhir ini, semua yang aku harus jalani di masa pandemi ini, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara bisa nggak berkata seperti itu? Kita harus sampai kepada titik, kepada pengertian ini. Ya, aku rela Tuhan mengalami proses, aku rela mengalami penderitaan karena Kristus. Karena kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya akan aku terima kelak. Terus berpandangan yang demikian, saudaraku. Ya, ayo saudara. Orang stres karena dia hanya melihat sedikit yang di depannya. Orang putus asa karena dia hanya melihat apa yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Kebutuhan, kesulitan, tanggungan, utang, ya, masa depan anak-anak, bagaimana kebutuhan, bla bla dan sebagainya. Tidak akan habis, saudara. Tapi mari tarik pandangan kita lebih jauh ke depan. Kalau mata jasmani tidak mampu lagi melihat, pakai mata rohani kita. Pakai mata iman saudara. Lihat sampai kepada janji Tuhan, yaitu hidup kekal di sorga selama-lamanya. Saudaraku, seorang ibu mengandung, ya, ada janin dalam kandungannya. Selama 9 bulan 10 hari, janin atau bayi itu ada dalam kandungan sang ibu. Saudara, akan menjadi sia-sia kalau akhir dari masa mengandung itu adalah akhir dari segala-galanya. Ya, ibu yang mengandung itu susah payah, ya. Ada yang sampai menderita, ada yang sampai berjuang, ya. Ada ibu-ibu yang ketika dia ngidam, ngandung itu, kondisi tubuhnya itu enggak fit. Tapi ia jalani itu. Ibu ini bersuka cita, tetap jalani itu. Karena dia mau punya anak. Ya. Demikian juga bagi bayi yang ada dalam kandungannya. Anda bisa bayangkan kalau masa akhir dari kehamilan itu adalah ending dari segala-galanya. Semuanya itu tidak ada artinya, saudara. Tetapi masa akhir dari kehamilan itu, perhatikan baik-baik. Saat bayi itu lahir, dengar, itu adalah awal atau permulaan satu kehidupan baru yang lebih baik daripada ketika dia ada dalam kandungan. Kehidupan baru itu dimulai, babak yang baru itu dimulai. Ya. Anak ini melihat dunia dengan segala yang Tuhan ciptakan. Dan dia bertumbuh menyongsong cita-citanya. Saudara, ini adalah satu gambaran. Demikian juga dengan hidup kita ketika kita ada di dunia. Yang penuh dengan kesesakan. Yang penuh dengan segala persoalan yang silih berganti. Saudara, selesai di dunia ini. Itu bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi itu justru adalah awal kita memasuki babak yang baru. Kita selesai di dunia ini. Kita tutup mata di dunia ini. Kita buka mata dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya. Jadi apa yang membuat kita takut?
Saudara, kalau itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, tantangan jenis apa? Penderitaan yang model gimana? Katakan kepada saya, pergumulan seberat apa yang mampu untuk membuat hidupmu tertekan, yang mampu menghentikan langkahmu dan membuat kau tidak setia kepada Tuhan? Tidak ada, saudara. Mari katakan seperti Paulus, penderitaan ringan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal selama-lamanya. Kita akan nyanyikan lagu ini, saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, katakan, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Tuhan kita luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Saudara pasti kuat menghadapi penderitaan dan tantangan di dunia ini. Yang ketiga, ketika hidup dengan tujuan Tuhan, membuat hidup kita terpusat kepada hal-hal yang penting dan bermakna. Bukan kepada yang sia-sia, bukan kepada yang gak penting, bukan kepada yang sementara, tetapi kepada hal-hal yang penting dan bermakna. Saudara, Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, hidup di dalam tujuan Allah akan membuat hidup kita itu fokus. Tidak asal-asalan. Ya. Bukan cuman gelundung. Bukan cuman ngalir. Kalau ngalir dalam kehendak Tuhan, oke. Tapi banyak orang, wes lah dilakoni wae uripe gitu kan. Saudara, kayaknya kok hidupnya sepele banget gitu loh, saudara. Lihat kepada Alkitab, saudara. Bagaimana Tuhan itu rancangkan rancangan yang sempurna. Tuhan katakan rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Katakan amin, saudaraku. Saudara, tujuan hidup di dalam Tuhan akan membatasi diri kita dari hal-hal yang tidak penting. Menolong kita untuk punya prioritas demi prioritas yang benar. Saudara, sibuk tanpa tujuan tidak menghasilkan banyak hal. Ya, belajar. Lalu berikutnya apa? Tanpa tujuan hidup yang jelas, kita akan selalu berubah-ubah. Berubah arah, berubah pekerjaan, berubah hubungan satu dengan yang lain. Hari ini punya teman si A, kalau lagi ada konflik nggak diselesaikan, tidak lagi sama si A, ganti lagi sama si B. Hidupnya terus robah-robah seperti itu. Punya pekerjaan, ada tantangan sedikit, berhenti, ganti lagi, pindah lagi, nggak fokus lagi. Lihat saudara, tanpa tujuan yang jelas, tanpa mengerti kehendak Tuhan, akan berubah-ubah.
Alkitab katakan jangan jadi orang yang bimbang, karena orang yang bimbang hatinya diombang-ambingkan seperti gelombang laut, ya, diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, hidup dalam tujuan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang efektif, akan menjadikan kita pribadi yang menghasilkan buah, yang mau berbuah. Katakan amin, saudaraku. Baca ayat ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Kalau kita masih ada di dunia ini, ya, saat ini kita masih hidup di dunia ini, firman Tuhan katakan itu artinya bagiku bekerja, memberi buah. Ya, saudara, kita masih dikasih kesempatan, ayo bekerja memberi buah. Saudara, di Tiongkok ada satu rumah ibadah yang dibangun dengan sangat mewah. Saya tidak mengerti apakah ini gereja atau tempat ibadah yang lain. Tetapi ketika ada donatur dari luar negeri, tempat ini juga dibangun dengan sangat-sangat mewah, super mewah. Sampai pejabat di Tiongkok itu, di kota itu akhirnya gerah dan akhirnya mendatangi pengurus dari rumah ibadah itu. Ayo ikut saya. Lalu pengurus rumah ibadah ini dibawa masuk ke perkampungan yang ada di sekitar rumah ibadah yang sangat mewah itu. Ditunjukkan bahwa di kampung itu masih becek, masih banyak sampah bertumpuk-tumpuk, ya, kotor, saudaraku, kumuh, anak-anak masih main di tanah. Diajak masuk ke salah satu rumah penduduk di sana, rumahnya tanpa lantai, masih ada ayam, ada kucing di dalam rumah. Itu kondisi yang terjadi, sangat miskin. Lalu pejabat kota itu bertanya kepada pengurus rumah ibadah yang sangat mewah itu, apakah Tuhan senang dengan rumah ibadah yang sangat mewah, sementara engkau tidak peduli dengan orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan? Mana yang lebih menyenangkan Tuhan? Karena saya ingat firman Tuhan berkata, Yesus pernah berkata, ketika engkau berbuat sesuatu kebaikan, memberi kepada atau memperhatikan kepada salah satu orang yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Saudara, beberapa bulan yang lalu dalam doa, saya itu diingatkan Tuhan bahwa gereja kita tidak boleh berdiam diri. Mulai jadi saluran berkat. Gereja kita bukan gereja kaya, saudara. Tetapi saya katakan Tuhan, kami tidak berlebih, tetapi kami mau dipakai oleh Tuhan. Dimulai dengan memperhatikan saudara seiman. Saya pastikan tidak ada jemaat setempat yang kelaparan, yang tidak bisa makan. Kita sudah lakukan itu. Lalu Tuhan juga mengingatkan kepada hamba-hamba Tuhan, mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Saya teringat kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Dan kita pun lakukan itu. Saudara, ada satu kegentaran dalam hati saya dalam doa itu. Artinya gini, jangan sampai ada kesempatan kita tidak lakukan. Karena ingat, suatu saat nanti Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Saya takut, saudara. Hari ini selesai saya menyampaikan firman, selesai kita ibadah, saya bersama dengan tim Pelmas Wonosobo, kami akan bergerak ke lingkungan di area gereja dan menyerahkan bantuan sosial sebanyak 58 paket kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Saudara, saya hanya berdoa, Tuhan, selama aku masih ada, masih hidup, biar hidupku ini bermanfaat. Biar hidupku ini ada gunanya, Tuhan. Biar orang boleh merasakan kasih-Mu.
Biarkan orang-orang di sekitar kami juga boleh mengalami kasih dan sukacita. Saudara, itu yang Tuhan minta dari kita. Mari saudara, lakukan. Hidup dalam tujuan membuat kita fokus kepada hal yang bermakna. Dan yang terakhir, kalau saudara hidup dalam tujuan Tuhan, akan membantu kita mempersiapkan kekekalan. Percaya, lahir baru, hidupi keselamatan dengan takut dan gentar. Persiapkan diri kita. Ya, fokus. Saya mendengar satu kesaksian yang disampaikan oleh Bapak David Yonggicho. Sahabatnya sesama rekan pelayanan. Setelah ditinggal mati istrinya, dia pun meninggal karena serangan jantung. Singkat cerita, dia dibawa naik ke surga. Dan dalam kesaksian itu, dia berjumpa dengan seorang wanita yang waktu di bumi, saat di gereja, ibu tua ini tidak terpandang. Dia melakukan hal yang sepele, dia melakukan hal yang sederhana. Dia tidak di mimbar, dia tidak kelihatan. Tetapi yang dia heran adalah rumah sang ibu tua yang sederhana ini. Di sana rumahnya begitu besar, begitu megah. Waktu di bumi memang sudah tua, tetapi ketika sudah sampai di sorga ya nanti sudah nggak tua lagi, saudara. Karena penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi jangan khawatir kalau di dunia ini Anda merasa hidupku kok kurang mancung ya Tuhan. Kok aku terlalu sipit. Bibirku kok kurang pas ini Tuhan. Terlalu tebal. Jangan takut. Nanti di sorga semuanya pas, saudara. Anda akan ganteng cantik di sorga. Ya, seperti kesaksian dari orang ini. Ketika dia diizinkan ketemu dengan istrinya, dia kaget istrinya pakai gaun yang indah, begitu cantik. Dan ketika dia cerita dengan Yonggicho ini, Yonggicho ketawa-ketawa. Padahal saya tahu katanya, waktu di dunia ini istrinya jelek katanya saudaraku, tapi di sorga cantik. Ya, saudara, akhirnya dia ketemu lagi, setelah ketemu ibu tua ini, dia ketemu lagi dengan seorang penatua gereja. Artinya pengurus gereja lah kira-kira. Yang rada-rada sombong. Dulu waktu di bumi rada-rada sombong. Saudara dengar, rumahnya lebih kecil dari rumah ibu yang sederhana tadi. Aku pengen lihat rumahku. Lalu ditunjukin rumahnya dia. Ternyata rumah orang ini yang bernama Kim Sang-ho ini belum ada atapnya. Lalu dia tanya, kenapa rumahku belum ada atapnya? Kamu belum waktunya tinggal di sini. Aku akan kembali mengirimmu pulang. Cepat. Karena pengerjamu akan memasukkan engkau ke dalam peti dan segera menguburkan engkau. Kalau engkau kelamaan, nanti kau nggak punya tubuh untuk hidup di bumi ini. Ya. Dan Tuhan katakan, kamu pulang ke bumi. Katakan apa yang kau lihat. Dan atap itu akan selesai ketika engkau melayani dengan sungguh-sungguh. Engkau sedang mengirimkan material untuk rumahmu di sorga. Ketika engkau berbuat baik dalam kehendak Tuhan, engkau sedang mengirimkan material itu kepada rumahmu di sorga. Ya, saudara, jangan takut. Penderitaan yang kita alami di dunia ini, Tuhan itu tidak lupa. Ada orang yang mengalami aniaya dan ketika di sana di bagian belakang kepalanya, si istrinya yang di sorga ini, ke bagian belakang kepalanya ini berkilau-kilau. Dia tanya, apa itu? Seperti diamond. Lalu dia ingat bahwa dulu ketika di dunia, istrinya itu pernah dilempar oleh mertuanya karena mengikut Yesus. Luka, ternyata penderitaan yang kita alami selama di dunia ini, Tuhan itu peduli. Ya, semuanya dihitung oleh Tuhan. Sesuatu yang berharga, yang bernilai. Saudara, ayo kirimkan material ke sorga. Bagaimana persiapkan kekekalan? Lakukan kehendak Tuhan. Ada kesempatan melayani, layani.
Jangan bilang nanti Pak, engkau disit Pak, belum waktunya. Saatku belum tiba. Kapan saudara? Kita nggak tahu kita hidup sampai berapa lama lagi. Kalau Anda dan saya masih dikasih kesempatan, ayo layani Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, sungguh-sungguh jangan tunda-tunda. Engkau sedang mempersiapkan kehidupanmu kekal di sorga. Bagian terakhir, saudara. Orang yang bijaksana akan mempergunakan waktu, tenaga, talenta. Lihat, semua yang ia miliki untuk membangun sesuatu yang bersifat kekal. Ketika saudara juga sudah terlibat menabur untuk diakonia, menabur untuk pelmas bagi lingkungan. Bulan ini ke lingkungan, bulan depan kita lakukan untuk kota kita. Saudara, semuanya itu tidak sia-sia. Engkau sedang menabur untuk sesuatu yang kekal. Ya, sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan, engkau hidup dalam tujuan yang Tuhan tetapkan bagi saudara. Amin untuk firman Tuhan.